Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapakah Ali Imran? Keluarga Imran. Dikutip dari kisah muslim.com. Keluarga Imran, Alu Imran, adalah keluarga yang beranggotakan sedikit orang, namun memiliki kedudukan yang agung. Allah memilih mereka dibanding keluarga lainnya, menunjukkan betapa besar posisi mereka. Lalu, siapakah keluarga Imran itu? Keluarga Imran adalah keluarga mulia yang dalam kurun sejarah Allah memilih mereka dibanding keluarga lainnya adalah tanda nyata keagungan mereka. Allah Ta'ala berfirman, Inna Allah astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imrana ala alamin dzurriyyatan ba'duha min ba'd wallahu sami'un alim. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran melebihi segala umat di masa mereka masing-masing sebagai satu keturunan yang sebagiannya turunan dari yang lain, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Al-Imran ayat 33-34. Keluarga Imran dinisbahkan kepada seseorang yang bernama Imran bin Mathan bin Al-Azhar bin Al-Yud bin Sulaiman bin Daud alaihissalam. Nasabnya tersambung hingga ke Nabi Daud alaihissalam. Dalam bahasa Ibrani, Imran disebut dengan Imram. Dalam buku Nasrani, namanya disebut Yuqahim. Anggota keluarga Imran. Keluarga Imran adalah turunan cabang terakhir orang-orang beriman dari turunan Bani Israel. Namun antara mereka dengan Nabi Yakub terpisah beberapa kurun lamanya. Istri Imran. Istri Imran bernama Hannah binti Faquda. Ada juga yang menyebut Qauda bin Qubaila. Hannah adalah seorang wanita yang tekun beribadah, sebagaimana kisahnya dalam Al-Quran. Idh qalat imra'atu Imrana Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni innaka antas sami'ul alim. Ingatlah ketika istri Imran berkata, Ya Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan kepada engkau anak yang dalam kandunganku menjadi hamba yang soleh dan berkhidmat di Baitul Maqdis. Karena itu, terimalah nazar itu daripadaku. Sesungguhnya engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Quran Ali Imran ayat 35. Anak-anaknya pertama, Asya'. Asya' adalah putri sulung Imran. Ia dinikahi oleh Nabi Zakaria alaihissalam dan merupakan ibu dari Nabi Yahya alaihissalam. Ada juga mengatakan ia adalah bibinya Maryam, bukan saudara perempuannya. Kedua, Maryam. Maryam adalah wanita ahli ibadah dan suci. Ia merupakan ibu dari kalimat Allah, Nabi Isa alaihissalam. Putri Imran yang satu ini adalah wanita terbaik dan tersempurna, sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW. Kamala minar rijali kathirun walam yakmul minan nisa'i illa Maryamu bintu Imrana wa Asyatu imra'atu Fir'aun wa fadlu Aisyah ala nisa'i ka faslil tharidi ala sairi ta'am. Lelaki yang sempurna jumlahnya banyak, dan tidak ada wanita yang sempurna selain Maryam bintu Imran dan Aisyah istri Fir'aun. Dan keutamaan Aisyah dibandingkan wanita lainnya sebagaimana keutamaan asarid dibandingkan makanan lainnya. Orang-orang Yahudi menuduhnya melakukan zina.
Tuduhan itu mereka lontarkan saat Maryam masih hidup maupun setelah wafatnya. Sementara Al-Quran telah menyucikan Maryam dari tuduhan keji ini. Tidak hanya satu ayat, bahkan di banyak ayat, Allah menyebut orang-orang Yahudi sebagai orang-orang yang kufur karena menuduh Maryam berzina. Sebagaimana firman-Nya, wa bi kufrihim wa qawlihim ala Maryam buhtanan azima, dan karena kekafiran mereka terhadap Isa dan tuduhan mereka terhadap Maryam dengan kedustaan besar zina. Surah An-Nisa ayat 156. Demikian juga dengan firman-Nya, wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha fanafakhna fihi min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat minal qanitin. Dan ingatlah Maryam binti Imran yang memelihara kehormatannya, maka kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari ruh ciptaan kami, dan dia membenarkan kalimat Rabb-Nya dan kitab-kitabnya, dan dia adalah termasuk orang-orang yang taat. Quran At-Tahrim ayat 12. Dan firman-Nya, wallati ahsanat farjaha fanafakhna fiha min ruhina wa ja'alnaha wa bunaha ayatan lil alamin. Dan ingatlah kisah Maryam yang telah memelihara kehormatannya, lalu kami tiupkan ke dalam tubuhnya ruh dari kami, dan kami jadikan dia dan anaknya tanda kekuasaan Allah yang besar bagi semesta alam. Surah Al-Anbiya ayat 91. Cucu-cucunya. Pertama, Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa adalah Rasulullah dan kalimat Allah yang dia sampaikan pada Maryam. Allah berfirman, Innamal Masihu Isa bin Maryam, Isa bin Maryam Rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min. Sesungguhnya Al-Masih Isa putera Maryam itu adalah utusan Allah dan yang diciptakan dengan kalimatnya yang disampaikannya kepada Maryam dan dengan tiupan roh darinya. An-Nisa 171. Allah mengutus Nabi Isa kepada Bani Israel dan mendakwahi mereka kepada tauhid, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, wa qala Isa ibn Maryam ya Bani Israel inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad falamma ja'ahum bil bayinat qalu hadza sihrun mubin. Dan ingatlah ketika Isa ibnu Maryam berkata, hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumku yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan datangnya seorang Rasul yang akan datang sesudahku yang namanya Ahmad Muhammad. Maka tatkala Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, maka mereka berkata, ini adalah sihir yang nyata. As-Saff ayat 6. Dan firman-Nya, qala al-Masih ya Bani Israil u'budullaha rabbi wa rabbukum innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Al-Masih sendiri berkata, hai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya syurga, dan tempatnya ialah neraka. Tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolong pun. Al-Maidah ayat 72. Kita kaum muslimin berkeyakinan bahwa Nabi Isa belum wafat. Ia diangkat Allah di sisinya ruh dan jasad. Beliau hidup di langit, bukan dibunuh atau disalib.
Allah Ta'ala memberikan pengajaran akidah demikian kepada kita dengan firman-Nya, wa qaulihim inna qatalnal masih Isa ibn Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum wa innal ladzina ikhtalafu fihi lafi syakkim min ma lahum bihi min ilm illa ittiba'ad dhann wa ma qataluhu yaqina bal rafa'ahu Allahu ilaih wa kana Allahu azizan hakima. Dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam Rasul Allah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa benar-benar dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti persangkaan belaka. Mereka tidak pula yakin bahawa yang mereka bunuh itu adalah Isa, tetapi yang sebenarnya Allah telah mengangkat Isa kepadanya, dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. An-Nisa 157-158. Dan di menjelang hari kiamat kelak Nabi Isa akan turun. Beliau membunuh Dajjal dan menyebarkan keadilan, sebagaimana kabar dari Rasulullah SAW. Walladhi nafsi biyadihi la yushikanna an yanzila fikum ibnu Maryama hakaman adala fayaksiru saliba wa yaqtulul khinzira wa yada'ul hizyata wa yafidal malu hatta la yaqbaluhu ahadun hatta takuna as-sajadatul wahidatu khairan minad dunya wa ma fiha. Thumma yaqulu Abu Hurairah waqra'u in syi'tum wa in min ahlil kitabi illa la yu'minanna bih qabla mautihi wa yawmal qiyamati yakunu alaihim syahida. Demi jiwaku yang berada di tangannya, sebentar lagi Isa bin Maryam akan turun di tengah-tengah kalian sebagai hakim yang adil. Beliau akan menghancurkan salib, membunuh babi, menghapus jizyah upeti, harta semakin banyak dan semakin berkah, sampai seseorang tidak ada yang menerima harta itu lagi sebagai sedekah, dan sujud seseorang lebih disukai daripada dunia dan seisinya. Abu Hurairah lalu mengatakan, bacalah jika kalian suka. Tidak ada seorang pun dari ahli kitab kecuali akan beriman kepada Isa sebelum kematiannya, dan di hari kiamat nanti Isa itu akan menjadi saksi terhadap mereka. An-Nisa 159. Hadis riwayat Bukhari nomor 3448 dan Muslim nomor 155. Rasulullah SAW menyifati fisik Nabi Isa AS dengan sabdanya, laisa baini wa bainahu nabiyyun yani Isa wa innahu nazilun fa idza ra'aitumuhu fa'rifuhu rajulun marbu'un ilal humrati wal bayadi baina mumasyarataini ka'anna ra'sahu yaqturu wa illam yusibuhu balalun fayuqatilun nasa alal islami fayaduqqus saliba wa yaqtulul khinzira wa yada'ul hizyata wa yuhlikullahu fi zamanihi al-milala kulluha illa al-islam wa yuhlikul masiha ad-dajjal wa yamkuthu fil ardi arba'ina sana thumma yatawaffa fayusalli alaihi al-muslimun. Tidak ada nabi di antara aku dengan Nabi Isa, dan dia pasti turun. Dan bila kamu melihatnya, maka kenalilah dia. Seorang lelaki yang tingginya sedang, agak putih kemerahan, dengan dua pakaian yang berwarna agak kuning. Seakan-akan kepalanya meneteskan air, walaupun tidak basah. Lalu ia memerangi manusia agar masuk Islam.
menghancurkan salib, membunuh babi, menghilangkan jizyah. Dan pada masanya Allah hancurkan agama-agama seluruhnya kecuali Islam. Dan dia membunuh Al-Masih Ad-Dajjal. Lalu dia tinggal di bumi selama 40 tahun. Kemudian dia wafat, lalu kaum muslimin menyalatinya. Kedua, Yahya alaihissalam. Nabi Yahya adalah hamba dan utusan Allah. Beliau putra dari Nabi Zakaria alaihissalam. Beliau adalah doa Nabi Zakaria yang terkabul, serta kabar gembira untuknya setelah mencapai usia yang tua. Allah berfirman, Hunalika da'a Zakaria rabbah, Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Fanadathul malaikah wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab anna allaha yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin minallahi wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas salihin. Di sanalah Zakaria mendoa kepada Tuhannya seraya berkata, Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau maha pendengar doa. Kemudian malaikat Jibril memanggil Zakaria, sedang ia tengah berdiri melakukan solat di mihrab. Katanya, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran seorang putra Yahya yang membenarkan kalimat yang datang dari Allah, menjadi ikutan, menahan diri dari hawa nafsu, dan seorang nabi termasuk keturunan orang-orang saleh. Ali Imran 38-39. Di antara keistimewaannya adalah tak ada seorang pun sebelum beliau bernama Yahya. Ya Zakaria, inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya, lam naj'al lahu min qablu samiyya. Hai Zakaria, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu akan beroleh seorang anak yang namanya Yahya, yang sebelumnya kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan dia. Al-Maryam ayat 7. Nabi Yahya adalah seorang pemuda yang cerdas. Allah memberi keistimewaan pada akalnya, menganugerahkannya hikmah di usia belia dan kegemaran dalam beribadah. Beliau senantiasa duduk di mihrab-mihrab ilmu, senang mengkaji Taurat, berilmu dan mengamalkan kandungan kitab suci itu. Beliau berbicara dengan kebenaran dan tidak takut celaan orang-orang yang mencela dan ancaman orang-orang yang zalim. Nabi kita Muhammad SAW memuji Nabi Yahya dengan sabdanya, La yanbaghi li ahdin an yaqula ana khairun min Yahya bin Zakaria. Qulna ya Rasulullah, wa man aina dhak? Qala, ama sami'tumullaha kaifa wasafahu fil Qur'an? Faqala, ya Yahya khudhil kitaba biquwwah wa atainahu al-hukma sabiyya. Faqara hatta balagha wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas salihin. Lam ya'mal sayyi'atan qattu wa lam yahumma biha. Tidak pantas bagi siapapun untuk mengatakan bahwa aku lebih baik dari Yahya bin Zakaria. Kami bertanya, wahai Rasulullah, mengapa demikian? Beliau menjawab, tidakkah kalian mendengar bahwa bagaimana Allah menyebutkannya di dalam Al-Quran? Hai Yahya, ambillah Alkitab Taurat itu dengan sungguh-sungguh, dan kami berikan kepadanya hikmah selagi ia masih kanak-kanak. Beliau membaca hingga firman Allah menjadi panutan, menahan diri dari hawa nafsu, dan seorang nabi termasuk keturunan orang-orang saleh. Ali Imran 39. Ia tidak pernah berbuat buruk sedikit pun dan tidak juga berkeinginan melakukannya. Hadis riwayat At-Tabrani di dalam Al-Kabir dan Al-Bazzar. Wafatnya Yahya. Para ulama berbeda pendapat tentang bagaimana kejadian wafatnya Nabi Yahya alaihissalam. Banyak riwayat bercerita tentang kisah wafatnya, tapi umumnya Israiliyat. Di antara riwayat yang paling sahih adalah
ma qatala Yahya bin Zakaria illa fimra'ah. Maka qalat li sahibiha la arda hatta anka hatta ta'tiyani bi ra'sih. Fadhahaba fa'ataha bi ra'sihi fi tustin. Yahya terbunuh gara-gara seorang wanita pelacur. Ia berkata kepada pasangannya, saya tidak rida padamu sampai engkau datangkan kepala Yahya padaku. Laki-laki itu pergi dan membawa kepala Nabi Yahya dalam suatu wadah. Demikian juga riwayat dari Abdullah bin Az-Zubair. Ia berkata, qatala Yahya bin Zakaria fi zaniyah kanat jariyah. Yahya bin Zakaria terbunuh gara-gara seorang wanita pelacur. Ia adalah seorang budak. Dalam Al-Bidayah wan Nihayah, Ibnu Katsir menyebutkan secara rinci tentang berita ini. Beliau menyebut bahwa ada seorang raja di Damaskus ingin menikahi seorang wanita atau menikahi seorang perempuan yang tak halal ia nikahi. Nabi Yahya pun melarang hal itu, hingga muncul kemarahan si perempuan pada Nabi Yahya karena si raja dan perempuan itu tidak menyukai sikap Yahya. Perempuan itu kirim seseorang untuk membunuhnya.